Puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala macam bentuk pujian, segala macam bentuk sanjungan yang diarahkan kepada manusia sejatinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita selalu demikian, Bapak Ibu sekalian, tidak akan membuat kita sombong apapun bentuk sanjungan ataupun pujian yang sampai kepada kita. Oleh sebab kita sudah sadar sejak awal bahwa apapun sanjungan, apapun pujian, muaranya, hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pagi ini kita tidak bicara tentang orang lain, tidak juga ingin ngerasani mereka ataupun mengkritik mereka, tapi kita ngomong cerita tentang diri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita ini disebut sebagai makhluk yang bernama manusia. Bapak Ibu sekalian, manusia ini terdiri dari dua elemen. Elemen yang pertama yaitu elemen roh, dan yang kedua adalah elemen tanah. Yang namanya roh ini Bapak Ibu sekalian tidak kelihatan, bahkan ditanyakan gambarnya kayak apa tidak dijawab oleh makhluk. Quran mengatakan wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka orang-orang pada bertanya kepadamu Muhammad tentang roh, apa sih itu roh? Katakan Muhammad kepada mereka, yang namanya roh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kalian hanya diberi ilmu sedikit. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita berpikirnya cara barat, segala sesuatu harus dibuktikan secara empiris. Nah, buktinya roh secara empiris ini karena tidak kelihatan ya susah Bapak Ibu sekalian. Maka keilmuan Islam Bapak Ibu sekalian itu lebih luas dan jelas ketimbang kemudian keilmuan barat. Nah, elemen yang kedua Bapak Ibu itu disebut dengan tanah. Kita manusia ini Bapak Ibu diciptakan dari tanah, ya kan? Makanya ketika ada makhluk yang kemudian disuruh hormat sujud kepada Nabi Adam, nah makhluk ini nggak mau. Kenapa? Karena dia merasa lebih mulia karena diciptakan dari api. Lah manusia dari tanah Bapak Ibu sekalian. Maka dia membangkang. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Lah, dua elemen gabungan antara roh dengan tanah ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab setelah kemudian digabung dan diciptakanlah makhluk yang bernama kita manusia ini, maka di dalam diri kita Bapak Ibu sekalian tidak bisa pisah tiga hal ini. Ini ada dalam diri kita. Jadi masing-masing kita punya Bapak Ibu sekalian. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-qalbu, hati. Yang kedua adalah al-aqlu, akal. Dan yang ketiga adalah al-jasad, jasmani, wadah, awak. Ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan yang namanya kita ini hati. Orang tua kalau
pesan sama anaknya mau pergi, apa Bapak Ibu yang disebut? 2 kali disebut kata hati. Hati-hati. Apakah kemudian hati-hati ketika di jalan, ataukah hati-hati bawa hati? Gitu. Supaya tidak sembarangan kecantol gitu. Ini dia. Nah, dengan hati ini kita Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dari situ muncul yang namanya kemauan, yang dari situ juga muncul kesungguhan, akhirnya kemudian muncul keputusan untuk diambil. Ya kan? Nah, itu muncul keputusan yang diambil sumbernya dari keyakinan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata yakin itu tempatnya bukan di akal. Yakin itu tempatnya di hati. Yang kedua Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang kedua adalah akal. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita akal supaya berpikir. Maka terkait dengan agama kita ini, agama Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan manusia-manusia yang beriman, yang berislam itu supaya juga berpikir sebelum masuk Islam. Nah, dengan akal inilah Bapak Ibu sekalian, manusia bisa memperoleh atau bahkan memproduksi yang namanya pengetahuan. Akhirnya setelah kemudian dengan akalnya itu Bapak Ibu sekalian, manusia bisa tahu, paling tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, masih ingat di tahun lalu manusia dikasih petunjuk, salah satunya yaitu akal. Tapi dikasih petunjuk akal saja manusia nggak cukup, dia butuh yang namanya hidayatuddin, petunjuk agama. Oleh sebab kalau hanya dikasih akal saja Bapak Ibu, dia nggak tahu agama, akal itu bisa ditambahi dengan huruf I menjadi ngakali. Nah, ini kan bahaya Bapak Ibu. Jadi panitia pembangunan jalan raya, jadi tim sukses dan seterusnya, tambah 01, asalnya 10 juta, jadi berapa? 100 juta. Nah, tapi kalau kemudian tahu agama, kayak gitu nggak boleh. Kejujuran itu di depan. Ternyata apa artinya hidup ketika sudah tidak ada kejujuran? Nggak ada artinya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Yang ketiga, elemen dalam diri manusia yang ketiga itu gabungan dari roh dan jasad itu Bapak Ibu, ternyata ada yang namanya gabungan dari roh dan tanah tadi, ternyata ada yang ketiga yang di dalam diri kita manusia selain hati, selain akal, yaitu jasad jasmani kita. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jasad jasmani ini penting buat kita Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab dari situlah kita beramal. Ada manusia Bapak Ibu sekalian, rohnya ada, jasadnya nggak ada. Nanti dianggap roh gentayangan katanya orang-orang itu. Roh kok gentayangan, itu kata manusia. Tapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, ketika jasmani ada sementara rohnya tidak ada, disebut manusia? Enggak. Nun sewu, ada bapak namanya Pak Ijo, setelah diumumkan habis subuh dengan kata istirja innalillahi, gitu. Nah, ketika orang mau takziah ke rumah beliau, apakah kemudian nama beliau masih disebut? Enggak. Yang disebut sudah lain.
Jenazah mau wis didusi ta durung? Jenazah mau